Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof. Mahfud. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak Gibran? Cukup? Baik. Terima kasih. Kita lanjutkan dulu. Nanti akan ada waktunya untuk memberikan support. Kita lanjutkan dulu, Bapak Ibu. Terima kasih. Kita teruskan ya. Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD, untuk merespon tanggapan dari Bapak Gibran Rakabuming Raka. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila nih. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan. Gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Terima kasih. Di baliknya si Samsul itu ada akal-akal busuk dari orang-orang yang menyponsorinya, dari orang-orang yang mengarahkannya. Samsul mempunyai watak sombong, punya watak bawaan sombong, tapi sombongnya orang bodoh yang tidak mengerti persoalan. Nah ini bagi saya, bagaimana bisa orang bodoh kok sombong? Nah ini orang-orang berpikiran buruk, dikira dengan pertanyaan itu telah memenangkan satu perdebatan. Tidak, itu bukan konsep akademik, itu tebak-tebakan, itu dia ada suatu konsep tidak dalam suatu konteks, konsep sendiri satu kata, tidak dalam konteks apapun. Harusnya dia jelaskan itu. Menyebalkan sekali, saya nyari di mana ya jawaban Prof. Mahfud. Bung, itu mengundang kritik pedas dari kalangan kaum muda, anak-anak muda sendiri. Satu orang sok tahu loh, celingak-celinguk kayak tikus nyari kucing supaya selamat, dikiranya menarik. Itu tidak menarik. Dan anak muda itu bilang, kaum muda kalian, kita jangan ada yang meniru perilaku seperti itu. Dia ingin menampilkan diri, supaya dianggap sebagai representasi kaum muda yang langsung menghancurkannya kaum muda. Jangan, tadinya saya inginlah milih Prabowo, tapi dengan melihat kayak gini, sama saja si Samsul ini dengan si Prabowo. Capres dan cawapresnya sama, tidak memiliki etika. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi dari saudara kita Kang Subari mengenai perdebatan pada tanggal 21 Januari 2024. Kang Subari mengkritik soal tingkah laku Gibran yang bobrok dan tidak mempunyai etika. Namun kita bisa lihat bahwa perdebatan tersebut memang tingkah laku Gibran yang sombong dan arogan. Seakan-akan Gibran ini lebih pintar daripada Caimin, lebih pintar dari Mahfud MD. Tentunya bahwa Gibran ini memperlihatkan perdebatan tersebut hal terburuk. Ya tentunya
karena masyarakat akan mengetahui karakter asli dari Gibran. Ya tidak jauh berbeda lah dengan Prabowo Subianto yang tingkah lakunya yang emosian dan temperamental. Ya tidak jauh lah dengan kelakuan Gibran juga. Nah, masyarakat akan menyadari hal-hal buruk terhadap Gibran dan hal-hal buruk juga kepada Prabowo Subianto. Makanya nanti akan berdampak negatif dan elektabilitas mereka juga akan menurun dan hasil survei mereka juga akan menurun karena masyarakat akan menyadari tingkah laku Gibran dan tingkah laku Prabowo Subianto juga, karena seorang pemimpin harus memiliki karakter yang bisa sebagai contoh bagi masyarakat, apalagi memimpin negara sebanyak ini, memimpin jutaan warga. Tentunya kita harus bersikap baik dan bersikap karakter yang bisa sebagai contoh bagi masyarakat, apalagi Gibran masih seorang anak muda. Seharusnya Gibran bisa menjadi contoh untuk anak muda agar anak muda terjun ke dunia politik. Tetapi ketika anak muda menonton Gibran perdebatan tersebut yang tidak mempunyai sopan santun dan tidak mempunyai adab, ya anak muda akan menilai Gibran ini bukan anak muda lagi, karena anak muda harus lebih sopan kepada yang lebih tua. Kita bisa lihat memang tingkah laku Gibran itu di saat debat sangat hancur. Namun apalagi yang berlawanan kepada Prof. Bapak Mahfud MD, yang seakan-akan Gibran lagi mencari jawaban dari Prof. Mahfud MD tersebut. Seakan-akan Gibran ini lebih pintar, lebih berpengalaman dari Prof. Mahfud. Jangan kita bandingkan dulu soal berpengalaman. Tentunya lebih berpengalamanlah Prof. Mahfud kalau dibandingkan dengan Gibran. Tetapi kita berbicara soal etika atau adab. Seorang pemimpin harus memiliki tingkat kedewasaan dan tingkat menguasai diri. Bagaimana kita menguasai diri kita, baru kita bisa menguasai orang lain. Tetapi kalau kita melihat tingkah laku Gibran ini, tentunya kalau bisa dibilang tidak bisa memimpin salah satu organisasi kalau seperti ini. Adab Gibran kepada orang tua. Banyak orang di luar sana yang tingkah lakunya yang bobrok, yang tingkah lakunya tidak bisa dicontohkan, yang bisa dibilang licik, tetapi ketika mereka diperhadapkan kepada orang yang lebih tua dari dia, mungkin mereka akan lebih sopan dan menghormati orang tersebut. Tetapi kita kembali kepada Gibran, padahal Gibran harusnya lebih berpengalaman dalam etika dan karakter, karena dia tamatan sarjana. Apakah tamatan sarjana itu ya mungkin yang seperti dikatakan Cak Imin palsu, entah gitulah. Tetapi orang yang sudah sarjana atau yang sudah berpendidikan tentunya harus lebih sopan kepada lebih tua. Jangankan yang lebih tua, ya sesama dia dirinya sendiri juga harus lebih sopan. Apalagi Gibran ini yang sudah sebagai anak Pak Joko Widodo, tentunya di dunia politik tidak heran lagi harus mempunyai adab dan sopan. Dan Gibran ini bukan contoh yang baik lagi, melainkan contoh buruk, karena sikap Gibran ini yang arogan, yang sombong, tentunya akan berdampak ke hasil survei Prabowo Subianto. Karena masyarakat akan menyadari dan tidak akan bodoh lagi menilai seseorang yang mana yang layak akan menjadikan pengganti Pak Jokowi di tahun 2024 dan yang mana yang tidak layak menjadi pengganti Pak Jokowi di tahun 2024 sampai 2029. Kita bisa lihat tingkah laku Gibran memang bisa dikatakan masih seperti anak SD yang kayak ya karu-karuan lah. Bukan dibilang karu-karuan, tetapi kalau karu-karuan ini kan emang nggak bisa terurus lagi, melainkan dan tidak punya tingkah laku yang sopan, melainkan tingkah laku yang nggak bisa dicontohkan kepada masyarakat. Kita bisa lihat itu, bisa kita lihat juga. Karena di dunia politik harus mempunyai tingkat kesopanan dan tingkat penguasaan diri. Ketika kita bisa menguasai diri kita, baru kita menguasai lawan bicara kita. Memang format perdebatan tersebut memang sangat menarik. Mungkin kalau saya menilai bahwa kalau kita bandingkan kepada Cak Imin, Anies, tentunya Cak Imin memang agak kurang apa ya dibilang, kayak kurang mambal atau kurang itulah. Tetapi kalau perdebatan tersebut kita tidak menggunakan etika dan adab, maka perdebatan tersebut mau ke sepintar apapun kita, mau jago pun kita, tentunya di perdebatan tersebut ya
harus menggunakan adab dan etika. Apalagi kita berhadapan kepada yang lebih tua dari kita. Jadi menurut saya Gibran ini akan berdampak kepada Prabowo Subianto dan berdampak kepada hasil survei dan elektabilitas dari Prabowo Subianto. Dan masyarakat akan menilai dari pertama juga Prabowo Subianto yang suka marah-marah, yang emosian. Ya, kita sadari juga Pak Prabowo selalu ikut kontestasi dalam pemilu dari sebelum-sebelumnya, tetapi tetap kalah. Karena masyarakat menyadari sosok pemimpin itu harus mempunyai leadership yang bagus, yang komunikasinya bagus, yang dekat kepada masyarakat. Dan ya, kita bisa lihatlah sosok pemimpin yang menurut saya adalah Ganjar dan Prof. Mahfud, karena mereka adalah orang yang bisa dipercaya. Saya ada asumsi saya, ini entah benar atau tidaknya, teman-teman mungkin bisa menilai. Sebelumnya kan belum dideklarasikan Prof. Mahfud sebagai wakil dari Ganjar, tetapi Pak Jokowi masih mendukung Ganjar dalam kontestasi untuk pemenang atau pesta demokrasi di tahun 2024 ini. Kita bisa lihat, tetapi ketika Prof. Mahfud dideklarasikan sebagai wakil dari Ganjar, namun langsung disitulah Jokowi menaikkan Gibran. Tetapi apakah Pak Jokowi ini takut kepada Prof. Mahfud sehingga Pak Jokowi mengalihkan anaknya untuk menjadi ikut dalam kontestasi sebagai wakil Prabowo? Saya berasumsi terhadap kayak gitu. Apakah Pak Jokowi takut kepada Prof. Mahfud? Nggak tahu. Ketika nanti menang Prof. Mahfud sebagai wakil dari Ganjar dalam kontestasi demokrasi pada tanggal 14 Februari 2024 ini, mungkin saja, karena mungkin ada permasalahan di Polhukam atau di berbagai menteri, sehingga takut ketika nanti terbongkar. Asumsi saya, kan kita kan tidak salah berasumsi karena ini adalah negara demokrasi dan kita sepantasnya untuk menyampaikan. Kita tidak bisa mengkritik, bisa kita mengkritik dengan hal-hal yang baik, tetapi kalau misalnya mengkritik presiden, saya tidak berani, karena menurut saya presiden ini juga sudah, ibaratnya kinerjanya sudah terbukti juga, dan soal kepemimpinannya juga diakui oleh negara-negara lain. Banyak politik-politik juga menyukai Joko Widodo, ya tidak jauh. Namun sikap dari Gibran ke Jokowi ya jauh berbeda, karena kalau kita lihat tingkah laku Gibran ini seperti tidak anak Pak Jokowi lagi, karena Pak Jokowi jauh lebih rendah hati untuk menghadapi masyarakat. Dan kita bisa lihat juga perdebatan pada tanggal berapa itu ya, bulan atau tahun 2014, memang Pak Jokowi berhadapan kepada Pak Prabowo. Di saat itu adalah perdebatan antara capres. Kita bisa lihat juga penyampaiannya tenang dan ya tentunya agak jauh beda lah dengan Gibran. Nah, teman-teman mungkin ada lebih tahu atau lebih paham, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.